Pada bulan Juli 2008, bangkai seekor hewan terdampar di pantai Montauk Point, Long Island. Penduduk pantai setempat sudah terbiasa melihat bangkai burung camar, ikan, kepiting, bahkan sesekali bangkai ikan paus. Namun, mereka belum pernah melihat bangkai hewan satu ini, sehingga ahli hewan didatangkan untuk mengidentifikasi bangkai hewan misterius ini. Dan setelah diamati, bangkai hewan ini sebagian tubuhnya berbentuk anjing, sebagian reptil, dan sebagian berbentuk hewan pengerat dengan paruh burung. Bentuknya yang beragam membuat para ahli hewan kebingungan dan memicu lahirnya berbagai spekulasi. Namun demikian, mereka sepakat untuk menyebut hewan ini sebagai monster Montauk. Akan tetapi, yang lebih membingungkan adalah tentang dari mana monster ini berasal. Namun para ahli meyakini bahwa Pulau Plum yang berjarak beberapa mil dari pantai monster ini ditemukan adalah tempat monster ini berasal. Penduduk setempat telah lama mendengar desas-desus bahwa Pulau Plum merupakan fasilitas rahasia pemerintah yang menciptakan senjata biologis, merekayasa hewan hibrida, dan bahkan mungkin juga sebagai tempat bereksperimen pada manusia. Teori ini memang tampak terdengar liar, akan tetapi beberapa bangkai hewan lain yang sempat ditemukan terdampar di pantai tersebut dan tidak dapat diidentifikasi menjadi jalan untuk menemukan kebenaran tentang misteri Pulau Plum. Dan pada tahun 2010, rumor tentang Pulau Plum sebagai tempat rahasia pemerintah tampaknya menjadi kenyataan ketika sebuah bangkai terdampar di pantai tersebut yang diyakini sebagai bangkai manusia. Pulau Plum merupakan pulau kecil yang terletak kurang lebih 2 mil dari lepas pantai Long Island dan sekitar 85 mil dari kota New York. Pulau yang menjadi milik pemerintah Amerika Serikat ini tidak dapat diidentifikasi di sebagian besar peta dan hanya dapat diakses dengan kapal feri dan helikopter. Selain itu, pulau ini juga dilengkapi dengan personil militer bersenjata yang akan mengusir kapal yang berkeliaran di sekitarnya meski memiliki izin rahasia. Dengan demikian, pulau ini hanya dapat diakses oleh orang-orang tertentu. Pulau Plum adalah fasilitas penelitian federal yang mempelajari penyakit terkait peternakan, khususnya penyakit mulut, kuku, dan demam babi Afrika. Pusat penyakit hewan Pulau Plum merupakan satu-satunya laboratorium di Amerika Serikat yang berwenang melakukan hal tersebut. Pusat penelitian ini menggunakan sampel penyakit menular yang masih hidup yang dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi. Jika sampel itu keluar dari pulau, risiko terbesarnya adalah hancurnya pasokan makanan dalam negeri hanya dalam waktu beberapa minggu. Pada akhirnya, hal itu tentu dapat menimbulkan kelaparan di setiap penjuru negeri dan menyebabkan kematian. Penyakit mulut dan kuku termasuk salah satu penyakit yang sangat menular, sehingga jika kasus ini ditemukan pada daging impor, maka semua daging impor dari negara tersebut akan langsung dilarang dan dihentikan. Pada tahun 2001, Inggris mengalami wabah penyakit mulut dan kuku yang mengakibatkan kerugian hampir 10 miliar dolar dan pembantaian lebih dari 6 juta hewan. Selain penyakit mulut dan kuku, pusat penelitian Pulau Plum juga mempelajari demam babi Afrika, demam babi klasik, serta flu burung. Sehingga tidak diragukan lagi bahwa sejak tahun 1950-an, Pulau Plum telah mempelajari penyakit-penyakit yang menyerang ternak. Namun lebih dari itu, Pulau Plum sebenarnya memiliki sejarah yang lebih gelap dan mengerikan selama bertahun-tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, cerita beredar di tengah masyarakat sekitar bahwa eksperimen genetik pada hewan dan bahkan mungkin pada manusia
sedang berlangsung di Pulau Plum. Warga setempat sering menemukan tubuh hewan-hewan aneh di sekitar Long Island, di mana hal itu bisa menjadi bukti bahwa rumor tentang Pulau Plum sebagai tempat eksperimen besar kemungkinan adalah benar. Di sekitar pantai Long Island ditemukan beberapa bangkai hewan aneh yang memiliki kaki dengan 5 jari. Namun sebagian orang mengira bahwa hewan tersebut adalah bangkai tikus. Padahal ukuran tubuh tikus jauh lebih kecil dari bangkai hewan ini. Sebagai fasilitas medis yang meneliti tentang penyakit yang menjangkiti ternak, Pulau Plum semestinya berada di bawah lingkup Departemen Pertanian. Namun fakta yang menunjukkan sepertinya tidak demikian. Pulau ini justru merupakan bagian dari keamanan dalam negeri. Pada tahun 2008, seorang agen Al-Qaeda ditangkap karena memiliki catatan tangan tentang serangan dengan korban massal di Amerika Serikat. Tampaknya, penelitian di Pulau Plum tidak selalu tentang penyakit hewan. Padahal sejak dibuka, pulau ini memang digunakan untuk penelitian perang biologis anti hewan, yang secara khusus berfokus pada penggunaan penyakit mulut dan kuku untuk menyerang terhadap ternak musuh untuk mengganggu dan menghancurkan pasokan makanan mereka. Tetapi terdapat bukti bahwa senjata biologis yang dikembangkan di Pulau Plum tidak hanya menargetkan hewan, tetapi juga menargetkan manusia. Pada bulan Januari 2010, sesosok tubuh manusia ditemukan di Pulau Plum oleh penjaga keamanan setempat. Pria ini digambarkan dengan tinggi 6 kaki dan berkulit hitam, tanpa tanda-tanda trauma yang jelas. Namun, hal yang aneh dari pria ini adalah jari-jarinya yang sangat besar. Beberapa kantor berita Pulau Plum turut melaporkan bahwa tangan pria ini juga tampak bermutasi. Akan tetapi, detail aneh yang paling menakutkan dari pria ini adalah semua tengkoraknya memiliki 5 lubang yang seolah tampak dibor ke bagian dalam dan menunjukkan operasi atau eksperimen otak invasif. Semua jenis kutu dianggap sebagai senjata ideal untuk perang biologis. Ukurannya yang kecil membuat hewan jenis ini tidak mudah terdeteksi. Selain itu, ketangguhan mereka membuatnya sulit untuk dibunuh dan dapat memakan darah manusia, sehingga berpotensi untuk menyebarkan penyakit. Di bagian timur Amerika Serikat dan Meksiko, kutu bintang tunggal atau juga dikenal dengan kutu air timur laut dan kutu kalkun lebih banyak ditemukan. Kutu bintang tunggal dianggap sebagai vektor utama penyakit limi pada manusia yang ditularkan melalui bakteri yang dikenal dengan Borrelia burgdorferi. Setelah inokulasi, orang yang terinfeksi oleh gigitan kutu bintang akan menimbulkan ruam yang berlangsung sekitar 3 hari hingga 1 bulan. Beberapa minggu setelah itu, bakteri mulai menyebar melalui darah ke seluruh tubuh untuk mempengaruhi organ. Saat seperti itu, orang yang terinfeksi penyakit ini akan mengalami gejala umum seperti demam, menggigil dan kelelahan, serta beberapa gejala yang dapat mempengaruhi jantung. Bahkan dalam beberapa kasus yang parah, kutu ini dapat menyebabkan radang otak atau meningitis, serta antropati migrasi yang dapat mengakibatkan lumpuh pada bagian lutut. Dari tahun 1952 sampai 1954, Pulau Plum berada di bawah kendali angkatan militer yang penuh kerahasiaan dan kontroversial. Selama Perang Korea pada tahun 1952, penyakit misterius menyerang Tiongkok dan Korea Utara. Bivak merupakan area yang paling terkena dampak wabah penyakit yang ditularkan melalui serangga yang banyak mengandung bakteri, yang tampaknya dijatuhkan oleh sebuah pesawat yang mengudara di atas area tersebut. Menurut laporan unit militer Tiongkok pada tanggal 26 Februari 1952,
bahwa 3 orang tiba-tiba mengalami demam dan menyebabkan sistem saraf mereka mati rasa. Wabah penyakit yang menyerang Tiongkok dan Korea Utara tentu sangat misterius bagi banyak negara. Namun tidak demikian bagi kedua negara tersebut. Pemerintah Tiongkok dan Korea Utara mencurigai dan menuduh Amerika berada di balik peristiwa itu. Akan tetapi, tuduhan tersebut dibantah oleh jaksa Amerika Serikat dan mantan kepala divisi operasi khusus Terry Detrick, dan mereka berdua bersumpah bahwa Angkatan Darat Amerika Serikat tidak menggunakan senjata biologis selama Perang Korea. Namun, pemerintah Korea Utara dan Tiongkok tetap melakukan penyelidikan terhadap kasus yang menjangkiti mereka. Kedua negara ini mengumpulkan berbagai bukti yang mencakup kesaksian saksi mata, dokter, serta 4 tahanan perang Korea Amerika yang membenarkan penggunaan senjata biologis oleh Amerika Serikat. Pada tahun 2010, Profesor Mori Masakata juga menyelidiki artefak sejarah berupa selongsong bom dari senjata biologis Amerika Serikat, bukti dokumenter kontemporer, serta kesaksian saksi mata. Hasil dari penelitiannya, dia sampai pada kesimpulan bahwa Amerika Serikat memang menguji senjata biologis di Korea Utara selama Perang Korea. Uji coba senjata biologis tidak hanya dilakukan selama Perang Korea, namun juga dilakukan di area terbuka, baik di pedesaan maupun di perkotaan, serta dilaksanakan secara terselubung. Pada September 1950, uji coba senjata biologis secara terselubung dan tanpa kesadaran masyarakat Amerika Serikat, serta uji kerentanan aerosol dalam skala besar dan pertama di Amerika Serikat, dilakukan di San Francisco Bay Area dengan menggunakan 2 jenis bakteri Bacillus globigi dan Serratia mercenis. Pada tahun 1951, eksperimen lebih kontroversial dilakukan pada sejumlah besar orang Afrika yang tampaknya terpapar jamur Aspergillus fumigatus. Eksperimen ini dimaksudkan untuk melihat tingkat kerentanan mereka terhadap infeksi. Di proyek White Coat, para sukarelawan juga divaksinasi dengan diikat ke kursi dan diletakkan di tengah kandang binatang di bawah sinar matahari utang. Dan yang paling mengerikan dari semua tes tersebut adalah skenario tiruan dengan menggunakan bola lampu merah yang berisi simulasi agen biologis yang dilemparkan kepada para pekerja di kereta bawah tanah kota New York. Entah sudah berapa korban akibat tes yang dilakukan sejak tahun 1951 sampai 1974 yang melibatkan masyarakat tanpa sepengetahuan mereka. Setelah sekian tahun, Perang Vietnam yang terjadi pada tahun 1975 membawa kesadaran masyarakat terhadap rahasia program senjata biologis Amerika Serikat. Sejak saat itu, Amerika Serikat menuai kritik internasional dan melahirkan opini negatif dari publik mengenai pengembangan senjata biologis yang dilakukan oleh negara ini. Namun, pemerintah Amerika Serikat tampaknya memiliki pertanyaan dan penuh keheranan tentang penggunaan senjata agen biologis pada saat terjadinya Perang Vietnam. Demikian ini karena pada tahun 1969, Presiden Richard Nixon telah memerintahkan semua penelitian senjata biologis agar dihentikan. Sehingga, pemerintah Amerika Serikat tidak mungkin terlibat dalam penggunaan senjata agen biologis dalam Perang Vietnam. Akan tetapi, pada tahun 1975, sebuah laporan Kongres mengungkapkan bahwa CIA melanggar perintah dengan terus menyimpan tumbukan senjata biologis. Hal ini tentu merupakan prospek yang menakutkan, yang bertanggung jawab atas senjata biologis berbahaya tanpa pengawasan. Sehingga, salah satu penyakit yang berbahaya ini bisa saja menginfeksi dan menyerang siapapun tanpa disadari dan tanpa penanganan sejak dini.